warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Perkenalkan, saya Jeki Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang seru dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas materi tentang penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kalian yang pernah belajar matematika, mungkin pernah bertanya, kenapa sih kita harus belajar limit? Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan itu dengan beberapa contoh nyata yang mungkin tidak kalian sadari. Tahukah kalian, konsep limit membantu kita menghitung kecepatan sesaat kendaraan sedang melaju, memprediksi populasi dunia yang terus bertambah, bahkan memastikan bangunan seperti jembatan dan gedung pencakar langit tetap aman. Tidak hanya itu, limit juga digunakan dalam investasi untuk menghitung pertumbuhan bunga dan bahkan dalam teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI. Menarik kan? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Sebelum kita memasuki penerapan limit pada kehidupan sehari-hari, sebelum itu kita harus mengerti dulu apa itu limit. Teman-teman, sebelum kita masuk ke penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu memahami dulu apa itu limit. Tapi tenang saja, saya akan menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan relatable. Jadi, limit adalah konsep dalam matematika yang membantu kita mengetahui apa yang terjadi ketika suatu nilai mendekati titik tertentu, tetapi tidak pernah benar-benar mencapainya. Bayangkan kalian sedang mencoba berjalan ke arah sebuah garis tipis di depan kalian. Semakin dekat langkah kalian, jaraknya semakin kecil, tetapi garis itu tidak pernah benar-benar tersentuh. Nah, inilah cara limit bekerja, membantu kita memahami situasi di mana sesuatu mendekati titik tertentu tanpa benar-benar. Contoh lain, coba pikirkan saat kalian menuangkan air dalam gelas, ketika gelas mulai penuh, kita sering melambatkan cara menuangnya karena takut air meluap, bukan? Dalam matematika, limit membantu kita menghitung titik di mana air hampir meluap. Teman-teman, sekarang kita masuk ke salah satu penerapan limit yang sangat sering digunakan, yaitu dalam menghitung kecepatan sesaat. Coba bayangkan, jika kita ingin menghitung kecepatan rata-rata kendaraan, caranya cukup mudah. Kita hanya perlu membagi jarak yang kita tempuh dengan total waktu perjalanan. Tapi, bagaimana jika ingin tahu kecepatan kendaraan pada titik tertentu? Disinilah limit berperan penting. Kecepatan sesaat sebenarnya adalah perubahan jarak terhadap waktu yang sangat kecil. Semakin kecil selang waktu yang kita amati, bahkan mendekati nol, semakin akurat kecepatan sesaat itu. Secara sistematis dapat ditulis sebagai V sama dengan limit delta S bagi delta T. Misalnya jika ingin mengamati mobil yang bergerak dari titik A ke titik B, kita bisa menggunakan limit untuk melihat jarak berubah saat waktu yang kita amati semakin kecil. Dengan kata lain, kita menggunakan limit untuk memperkirakan kecepatan sesaat mobil di titik tertentu. Setelah kita mempelajari penerapan limit pada kecepatan fisika, teman-teman, pernahkah kalian mendengar istilah ledakan populasi? Di berbagai belahan dunia, jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya. Tapi, apakah populasi bisa terus bertambah tanpa batas? Jawabannya adalah tidak. Dan disinilah konsep limit dalam matematika berperan untuk membantu kita memprediksi pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi pada awalnya mungkin tampak tak terbatas, terutama ketika sumber daya seperti makanan, air, dan tempat tinggal masih melimpah. Namun, ketika populasi mendekati batas, karena keterbatasan sumber daya atau faktor lingkungan, laju pertumbuhan mulai melambat. Matematis pertumbuhan populasi yang sering dimodelkan menggunakan fungsi logistik yang merupakan contoh nyata penggunaan limit. Persamaan logistik sederhana adalah P sama dengan K per 1 AE min RT. Penjelasannya ada di
gambar sebelah, yaitu ketika T mendekati tak terhingga, populasi K mendekati, yaitu batas maksimum yang bisa didukung di lingkungan. Ini adalah penerapan konsep limit di mana kita melihat populasi mendekati nilai tertentu tanpa pernah melampauinya. Sebagai contoh, bayangkan sebuah pulau dengan sumber daya terbatas. Ketika populasi di pulau ini masih kecil, pertumbuhan sangat cepat karena makanan dan tempat tinggal masih melimpah. Namun, seiring bertambahnya populasi, sumber daya mulai menipis. Akhirnya, populasi mencapai titik maksimum di mana pulau itu tidak bisa menampung lebih banyak orang. Contoh lainnya, di dunia nyata, konsep ini digunakan memodelkan populasi manusia, hewan, atau bahkan mikroorganisme. Para ilmuwan menggunakan fungsi logistik untuk memprediksi bagaimana populasi akan bertambah dan kapan akan stabil mendekati kapasitas maksimum. Lanjut untuk materi terakhir, teman-teman. Pernahkah kalian melintasi jembatan yang begitu besar hingga kalian bertanya-tanya bagaimana mungkin struktur itu dapat menahan berat ribuan kendaraan setiap harinya? Atau mungkin kalian melihat gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan bertanya-tanya bagaimana gedung itu tetap kokoh meski angin kencang atau gempa bumi menerpa. Semua keajaiban ini tidak muncul begitu saja. Di balik setiap jembatan, gedung atau jalan tol yang kalian lihat, ada proses perencanaan yang sangat mendetail. Para insinyur dan ahli menggunakan ilmu pengetahuan teknologi dan tentu saja matematika untuk memastikan bahwa struktur ini tidak hanya kuat tetapi juga aman dan tahan lama. Nah, salah satu matematika yang berperan penting dalam desain infrastruktur adalah limit. Limit membantu insinyur untuk memprediksi dan menghitung bagaimana struktur akan berperilaku saat menghadapi beban maksimum, tekanan sistem yang sangat ekstrim, atau perubahan lingkungan. Jadi, limit bukan hanya teori abstrak, tetapi alat yang digunakan untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan efisien bagi kita semua. Lihatlah teman-teman, ini adalah salah satu ilustrasi yang saya buat tentang desain infrastruktur seperti jembatan, gedung pencakar langit, dan jalan rel kereta api. Dalam desain infrastruktur, konsep limit adalah kunci untuk memahami dan memprediksi bagaimana sebuah struktur akan bertahan menghadapi tekanan, beban, atau perubahan lingkungan yang ekstrim. Contohnya jembatan. Bayangkan, sebuah jembatan besar yang setiap harinya dilewati ribuan kendaraan, mulai dari mobil kecil hingga truk besar, bermuatan yang sangat penuh. Para insinyur menggunakan limit untuk menghitung beban maksimum yang dapat ditanggung jembatan tanpa mengalami retak, kerusakan, atau kegagalan struktur. Mereka menganalisis gaya tekan, gaya tarik, dan lentur, bekerja pada material, memastikan semuanya tetap berada dalam batas aman. Yang kedua yaitu ada gedung pencakar langit. Gedung-gedung tinggi harus dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi ekstrim, mulai dari angin kencang hingga gempa bumi. Dengan menggunakan limit, para insinyur menghitung bagaimana gedung akan bergoyang atau bergerak ketika angin atau gempa menerpa. Hal ini memastikan tetap stabil dan tidak membahayakan penghuninya. Bahkan, desain struktur seperti tiang pancang dan peredam kejut pada gedung dibuat berdasarkan perhitungan limit agar bisa menahan gaya besar tanpa merusak bangunan. Dan yang terakhir adalah jalan dan rel kereta api. Ketika kendaraan berat melintas atas suhu lingkungan berubah drastis, perubahan jalan atau rel kereta api dapat mengalami tekanan besar. Limit digunakan untuk menghitung sejauh mana jalan atau rel dapat bertahan tanpa retak, bengkok, atau tergeser. Sebagai contoh, pada rel kereta cepat, insinyur menggunakan limit untuk memastikan material rel dapat memuai saat suhu naik tanpa mengurangi kelancaran perjalanan. Melalui konsep limit, insinyur mampu merancang infrastruktur yang tidak hanya kuat dan tahan lama, tetapi juga dapat menghadapi tantangan lingkungan dan beban yang harus terus berubah. Tanpa limit, banyak struktur yang mungkin tidak mampu bertahan dalam jangka panjang.